Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di siang ini, di mana sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 13:24, tepatnya hari Kamis 23 Oktober 2025 ataupun Thursday 23 Oktober 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, kita bisa melihat di depan di sini adalah sebuah artikel di mana kita kalau trading emas sekarang ini jangan ketakutan seperti FOMO ya. Dan ini sudah banyak dan mungkin akan jadi pengalaman selanjutnya di tahun-tahun mendatang, terutama di tahun 2026, dan itu sudah masuk di dalam artikelnya. Baik, dan kita akan mulai sekarang, yaitu dengan seperti biasa dengan harga emas, di mana hari ini dan barusan saja terjadi tepatnya pada pukul 13:14, harga emas mencapai tertingginya untuk hari ini, yaitu dengan angka 4137,77, sedangkan low-nya pada angka 4066,04, di mana itu terjadi pada pukul 7:21 waktu Indonesia bagian barat. Dan seperti biasa saya memakai indikasinya, yaitu dengan berpatokan atau acuan dengan silver ataupun perak dengan kode XAG USD, di mana ada di baris yang keempat, di mana hari ini tertingginya mencapai pada angka 49,19, sedangkan low-nya atau terendahnya pada angka 47,90. Dan sekarang harga silver berada pada sekitaran 49,14, sedangkan harga emasnya berada pada angka 4126 ataupun 4127 ya, karena fluktuatif sekali. Dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, itu bisa dilihat, dan hari ini saya baru melakukan purchasing ya. Dan ini bisa dilihat, ini saya melakukan top up ya kemarin ya. Lalu yang kedua, ini adalah pandangan saya ataupun predik saya, itu kisaran harga yang kecil, range yang kecil untuk edisi 22 Oktober 2025, di mana saya indikasikan tingginya pada angka 4080 sampai dengan 4090, dan itu terjadi sebab kemarin dia punya high-nya pada angka 4085 ya, poin 3, sedangkan low-nya itu hampir tercapai karena saya mengatakan low-nya 3980 sampai dengan 3990, tetapi yang terjadi yaitu pada angka 4011 ya, poin 2 dia punya ininya low-nya, dan hampir tepat sekali. Dan ini kuncinya closingnya itu kita bisa lihat masih di atas 4000 ya, dan otomatis high-nya ini tercapai tetapi low-nya itu tidak tercapai ya. Lalu selanjutnya kita bisa melihat perkiraan saya untuk edisi yang kemarin, yaitu di harga range yang besar ya, itu untuk edisi 22 Oktober 2025, di mana indikasi tingginya saya mengindikasikan 4120 sampai dengan 4130. Ini barusan saja terjadi ya. Namun yang kemarin hanya terjadi pada angka 4085,3 ya tingginya, sedangkan low-nya saya mengatakannya pada angka 3970 sampai dengan 80. Itu tidak terjadi karena low-nya kemarin itu mentalannya 4011 ya, poin 2 dia punya harga belinya ya, dan closingnya kita juga melihat
di atas 4.000 ya, atau 4K ya saya sebutnya tulisannya. Dan ini adalah sebuah artikel yang tadi, dan kemudian ini adalah para analis ya, itu menulisnya pada pukul semalam, tepatnya pada pukul 12.54, yaitu harga emas kembali melanjutkan penurunan disebabkan oleh investor itu mengambil profit taking ya, untuk menghadapi data inflasi yang akan diedarkan esok ya, pada hari Jumat ya. Dan ini isinya yaitu harga emas turun 5% pada hari Selasa, dan kita akan menunggu data inflasi pada hari Jumat mendatang. Lalu itu Rusia dengan Putin, Trump dengan Amerika itu berpotensi untuk mengadakan pertemuan. Dan ini berikut ini adalah isi-isinya, kita bisa melihat sama-sama, yaitu harga emas turun pada hari Rabu kemarin itu mendekati 2 mingguan punya low, diikuti dengan tajamnya ataupun single drop-in pada 5 hari kemarin ya, itu tajam sekali turunnya ya, yaitu mencapai pada angka 4054 ya. Dan ini selama ini tercepat atau terendahnya, dan ini luar biasa, dan sudah disebutkan itu pada notis yang pada headline yang tadi. Dan harga emas itu selama ini telah naik 57% di tahun 2025 ini ya, akibat dari tensi dari geopolitik dan ekonomi yang tidak menentu, dan perkiraan akan terjadinya pemotongan suku bunga di minggu ke depan ya. Kemudian ini isinya, dan kita akan menunggu data inflasi akan diedarkan pada esok hari, sementara yang investor yang masih memegang posisi sell punya pada maksud saya yang posisi sell punya itu sudah ambil profit taking semua ya, ataupun yang buy punya sudah squaring semua ya, diperkirakan dilihat data ini, karena disebabkan itu dari angka 43 sekian menjadi 41 sekian, otomatis yang buy punya sudah diselesaikan ataupun di take profit semua ya. Dan kita akan melihat apakah ada indikasi nggak di data CPI-nya, ada kemungkinan apakah Bank Reserve of America akan memotong suku bunganya atau tidak ya. Dan ini ada pembatalan dari rencana Putin dengan Trump untuk bertemu ya, ada pembatalan. Dan kita juga akan melihat minggu depan apakah tarif yang masih perang tarif di Tiongkok ini sama Amerika itu bagaimana ya, dan kita akan terus akan memantau dan menunggu. Dan ini adalah posisi saya pembelian pertama ya, yaitu pada jam 9.30, dan ini telah saya likuidasi tepatnya 10.25 ya. Yang mundur kan 4099 ya, profitnya 177 ya, 78, posisi saya buying 4081.5. Dan kemudian ini ada pembelian lagi pada pukul 10.22, yaitu pada angka 4092 ya. Dan ini saya akan simpan untuk kita besok ulas ya, atau kita bahas. Ini harga emas kembali turun ya hari ini ya, pada jam 10.35, karena kita akan fokuskan ke data inflasi Amerika yang akan diedarkan pada esok hari, pada hari Jumat ya. Dan palladium telah turun 1%. Dan ini cerita yang selengkapnya, adapun berita selengkapnya, yaitu harga emas agak melunak dibandingkan kemarin ya untuk edisi hari Kamis ini.
Dan jelas kita tahu karena kemarin penutupannya di angka 4, mendekati 4.100 ya, dan ini terteranya 4100.9, dan dolar indeks telah naik itu terhadap rival-rivalnya. Dan ini sepertinya kita akan lihat koreksi momentumnya pada saat penurunan ini tajam sekali, kemungkinan akan konsolidasi ke atas ya, dalam arti ini naik ya. Jadi hanya konsolidasi menunggu data inflasi Amerika yang akan diedarkan pada hari Jumat, dan ini diperkirakan core akan mencapai 3,1% di bulan September, dan investor ataupun para traders masih menunggu apakah akan kemungkinan memotong suku bunganya di minggu mendatang yang tadi saya sudah utarakan. Dan ini banyak orang memperkirakan apabila terjadi, dan itu secara otomatis akan terjadi kenaikan harga emas, dan itu kita akan melihat bahwa Trump juga akan ketemu juga dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, kemudian juga ada ketemuan juga diagendakan dengan Presiden Rusia Putin ya. Kemudian dan ini masalah Ukraina ini juga tadi sudah saya ulas ya. Dan Trump juga menginstruksikan untuk memboikot pembelian perusahaan minyak dari Rusia ya, itu Lukoil ya kalau nggak salah, dan itu sudah saya upload ya di halaman short. Itu terjadinya karena ada nuklir di sana ya, jadi diboikot di sana. Dan indikasi yang terakhir yaitu data ekonomi, yaitu jobless claim yang kita akan menunggu, dan yang itu saya rasa kurang begitu. Yang pertama ini yaitu pada pukul 21.25, yaitu dari Vice Chair for Supervision Bar akan testimoni lagi, dan kita akan melihat apakah beliau akan berpidato atau testimoni mengenai apa. Itu yang terpenting ya, dan sisanya data ekonomi kurang ya, karena sudah mendekati data CPI untuk esok hari ataupun data inflasi. Lalu yang kedua tepatnya pada pukul 22, yaitu Fed City ya, Kansas City, itu manufacturing production ya. Kita akan melihat itu apakah akan dimunculkan atau tidak ya. Kemudian ini signal indikasinya turun, dan bisa dipastikan ini turunnya dalam arti konsolidasi ya. Dan angka-angka yang beredar ini yaitu pada angka 4160, 4215, lalu 4265, dan supportnya pada angka 4010, lalu 3945 dan 3895. Short term, medium term mengarahkannya naik, sedangkan intraday atau hariannya itu turun ya. Dan selanjutnya itu bagaimana dengan perhitungan ataupun perhitungan saya. Kita akan menggesernya ini. Dan seperti biasa kita akan capture dia punya gambarnya sebanyak 2 kali ya. Oke, dan ini sudah 2 kali kita ambil, dan kita masih melihat jam sekarang menunjukkan pukul 13:38, tepatnya 23 Oktober 2025 ya. Indikasi yang pertama atau hitungan saya yang pertama kita sebut biasanya dengan angka big ya. Untuk edisinya hari ini tanggal 23 Oktober 2025 ya, dimana indikasi perhitungan saya yaitu pada angka tingginya 4200 sampai dengan 4220 ya. Sedangkan untuk rendahnya low-nya pada angka 4050 sampai dengan 4060 ya. Itu hanya itu yang bisa saya
gambarkan ataupun jelaskan. Sedangkan untuk perkiraan yang saya sebut range yang normal ataupun yang kecil ya range-nya, yaitu untuk edisi 23 Oktober 2025, indikasinya untuk tingginya pada angka 4190 sampai dengan 4200, ya tipis sekali. Sedangkan untuk range yang low-nya pada angka 4070 sampai dengan 4080. Itu yang bisa saya berikan yang berdasarkan hitungan saya, dan ini tidak ada namanya kepastian. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Jumat 24 Oktober 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.